Kesehatan yang beranggotakan Saya Muhammad Umar. Saya Dian Rahmadani. Saya Salwa Fadila. Saya Gita Damrose. saya Rifatul Jannah. Saya Nabila Rianti. Saya Siti Fatimah. Saya Nabita Ulia Saputri. Saya Adelia Febriani. Saya Salwa Niatina. Saya Ashifa Safira. Saya Nafara Tolawiyah. Saya Hadijah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika undang-undang kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, kami dapat menyelesaikan tugas kelompok dalam mata kuliah Undang-Undang Kesehatan Farmasi. Video ini disusun sebagai bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian di Indonesia. Sebagai landasan teori dalam perkuliahan ini, kami berpedoman pada sejumlah regulasi penting, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Yang kedua, Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 serta Pedoman Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2021. Peraturan tersebut memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kefarmasian yang aman, bermutu, serta sesuai dengan prinsip etika dan tanggung jawab profesi. Undang-undang dan regulasi dalam bidang farmasi berfungsi sebagai fondasi hukum yang menjamin agar setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, mulai dari produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya payung hukum yang jelas, tenaga kefarmasian diharapkan dapat menjalankan praktiknya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini agar mahasiswa mampu memahami apa yang dimaksud dengan fasilitas distribusi sediaan farmasi, serta menunjukkan ketepatan dalam menjelaskan mengenai fasilitas distribusi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan praktik kefarmasian. Melalui capaian ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami definisi dan fungsi fasilitas distribusi, tetapi juga mampu menganalisis dan menerapkan prinsip-prinsip distribusi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemahaman terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi sangatlah penting, karena di sanalah rantai pasok obat dan produk kesehatan dijaga kualitasnya sebelum sampai ke tangan masyarakat. Kesalahan atau kelalaian dalam proses distribusi dapat berdampak besar terhadap efektivitas pengobatan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, tenaga kefarmasian harus memahami dengan baik regulasi dan prosedur yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan sediaan farmasi. Melalui pemahaman ini pula, mahasiswa diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran profesional akan pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang dan etika dalam menjalankan praktik kefarmasian. Dengan demikian, lulusan farmasi bukan hanya menjadi pelaksana teknis, melainkan juga penggerak perubahan menuju pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berintegritas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, pengertian fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi, yaitu mencakup pedagang besar farmasi atau PBF dan instalasi sediaan farmasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa obat-obat dan produk farmasi lainnya dapat tersalurkan dengan aman, tepat mutu, dan tepat waktu hingga sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan maupun masyarakat. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat wajib memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Artinya, setiap kegiatan distribusi obat harus berada di bawah pengawasan profesional seorang apoteker yang berwenang. Apoteker berperan penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan kepatuhan distribusi obat terhadap peraturan yang berlaku. Apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan distribusi bukan hanya tanggung jawab satu orang, melainkan bisa dilakukan secara tim agar proses distribusi lebih efisien, tepat, dan terkendali. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dalam fasilitas distribusi
diatur dengan peraturan menteri. Artinya, tata cara dan teknis pelaksanaan distribusi akan dijelaskan secara lebih rinci dalam peraturan turunan, misalnya peraturan dan Kementerian Kesehatan. Pasal 15. Pasal ini menjelaskan bahwa memastikan proses distribusi dan penyaluran sediaan farmasi dilakukan secara aman, berkualitas, dan sesuai standar agar obat sampai ke masyarakat dalam kondisi baik dan berkualitas. Sedangkan pasal ke-16, pasal ini menegaskan dan menjelaskan bahwa SPO menjadi pedoman kerja bagi apoteker agar pelayanan kefarmasian dilakukan secara profesional, konsisten, dan sesuai standar mutu dan juga hukum yang berlaku. Pasal ke-16, 1. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker sebagaimana dimaksud dalam pasal ke-14 menetapkan standar prosedur operasional atau SPO. Kedua, standar prosedur operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ke-17, pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan proses distribusi atau penyaluran sediaan farmasi pada fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang artinya, setiap kegiatan distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus dicatat oleh tenaga kefarmasian sebagai bukti tanggung jawab dan ketertiban administrasi. Pencatatan ini juga penting untuk memastikan pengawasan mutu serta keamanan produk yang disalurkan. Pasal ke-18, tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan dalam fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang distribusi atau penelitian. Yang artinya, tenaga kefarmasian dituntut untuk terus memperbarui pendahuluan dan keterampilannya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Hal ini bertujuan agar proses distribusi dan penyaluran sediaan farmasi berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan standar kefarmasian terkini. Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa proses distribusi obat di Indonesia dilakukan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan agar obat yang diterima masyarakat tetap aman, berkhasiat, dan bermutu. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian CDOB atau cara distribusi obat yang baik. CDOB adalah tata cara dalam pendistribusian atau penyaluran obat dan bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu obat tetap terjaga sepanjang jalur distribusi. Artinya, mulai dari produsen hingga obat sampai ke tangan konsumen, semua tahapan harus memenuhi persyaratan dan tujuan penggunaannya sesuai ketentuan BPOM. Dengan penerapan CDOB, diharapkan tidak ada penurunan kualitas obat akibat penyimpanan, transportasi, atau penanganan yang tidak sesuai standar. PBF adalah singkatan dari pedagang besar farmasi, yaitu badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat dalam jumlah besar. PBF berperan sebagai distributor utama antara industri farmasi atau pabrik obat dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan dinas kesehatan. Fungsi utama dari PBF menjamin ketersediaan obat di seluruh wilayah Indonesia, menjaga mutu keamanan stabilitas obat selama penyimpanan dan distribusi, menyalurkan obat hanya kepada pihak yang berizin, bukan ke masyarakat langsung. Cabang PBF adalah unit atau perwakilan resmi dari PBF pusat yang didirikan di daerah lain untuk memperluas jangkauan distribusi obat. Tugas cabang PBF yaitu menyimpan dan menyalurkan obat sesuai wilayah kerjanya, melaksanakan pengawasan mutu dan pelaporan ke PBF pusat, memastikan obat disalurkan sesuai ketentuan BPOM dan Kemenkes. Catatan penting, cabang PBF tidak berdiri sendiri, melainkan harus memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan diawasi oleh PBF induknya. Instalasi sediaan farmasi. Instalasi sediaan farmasi yang disebut juga instalasi farmasi pemerintah
pemerintah adalah sarana tempat menyimpan dan menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam langkah pelayanan kesehatan yang dalam undang-undang mengenai narkotika dan psikotropika disebut sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Yang selanjutnya itu ada pedoman teknis yang menjadi dasar dalam sistem manajemen distribusi dan pengawasan mutu obat serta bahan obat. Pedoman ini mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut. Yang pertama itu ada manajemen mutu, organisasi manajemen dan personalia, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan, obat atau bahan obat kembalian, diduga palsu dan penarikan kembali, transportasi, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, dokumentasi, ketentuan khusus bahan obat, ketentuan khusus produk rantai dingin, dan ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Jadi, pedoman teknis ini menunjukkan bahwa setiap aspek dalam distribusi obat memiliki peran penting dalam menjaga mutu, keamanan, dan keaslian produk. Penerapan sistem manajemen mutu, sumber daya manusia yang kompeten, serta fasilitas dan peralatan yang memenuhi standar menjadi dasar utama dalam menjamin kualitas, proses operasional yang terencana, dokumentasi yang lengkap, serta inspeksi diri yang rutin memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, adanya pengaturan khusus untuk produk rantai dingin, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap produk yang berisiko tinggi. Secara keseluruhan, pedoman ini menjadi acuan penting untuk mewujudkan sistem distribusi obat yang aman, tertib, dan sesuai regulasi. CDA-KB atau cara distribusi alat kesehatan yang baik merupakan fondasi kritis dalam rantai pasokan alat kesehatan di Indonesia. Ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014. Pedoman ini bukan hanya sekedar administratif, melainkan sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk, mulai dari sarung tangan sederhana hingga alat pencitraan medis yang kompleks, didistribusikan dengan standar mutu dan keamanan yang tertinggi, sehingga layak dan aman untuk digunakan oleh tenaga medis dan pasien. Penerapannya diwujudkan melalui 13 aspek yang saling terkait. Aspek pertama dan yang menjadi fondasi adalah sistem manajemen mutu yang mengikat semua proses secara konsisten. Kemudian, aspek penyediaan sumber daya dan pengelolaan bangunan dan fasilitas memastikan bahwa perusahaan distribusi memiliki infrastruktur dan SDM yang kompeten untuk menangani produk-produk kritikal ini. Pada tahap operasional, aspek penyimpanan dan penanganan persediaan menjadi garda terdepan untuk menjaga stabilitas produk, misalnya dengan mengontrol suatu kelembaban gudang. Hal ini didukung oleh kemampuan telusuran produk atau traceability yang memungkinkan kita untuk melacak riwayat suatu batch produk secara tepat dan akurat jika suatu saat ditemukan ketidaksesuaian. Ketika terjadi masalah, CDA-KB memiliki mekanisme respons yang jelas, mulai dari penanganan keluhan pelanggan, prosedur pengembalian atau retur, hingga yang paling krusial yaitu tindakan perbaikan di lapangan ataupun safety corrective action, yang memastikan tindakan korektif segera diambil untuk melakukan publik. Selain itu, CDA-KB juga secara tegas mengatur penanganan alat kesehatan ilegal dan tidak memenuhi syarat, yang menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat dari produk-produk berbahaya. Untuk memastikan sistem ini berjalan berkelanjutan, dua aspek utama diterapkan, yaitu audit internal yang secara rutin memeriksa kepatuhan dan kajian manajemen di mana jajaran pimpinan mengevaluasi kinerja sistem untuk pengambilan keputusan strategis. Yang terakhir, dalam era spesialisasi ini, CDA-KB juga mengatur aktivitas pihak ketiga atau outsourcing, memastikan bahwa jika sebagian proses diserahkan ke pihak luar, mutu dan keamanan produk alat kesehatan tetap menjadi tanggung jawab utama distributor yang tidak boleh dikompromikan. Dengan demikian, melalui 13 aspek yang komprehensif ini, CDA-KB berperan sebagai sistem yang menjamin integritas alat kesehatan dari gudang distributor hingga ke tangan pengguna terakhir.
Penyalur alat kesehatan yang selanjutnya disingkat PAK adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. PAK berperan penting dalam menjamin ketersediaan alat kesehatan yang aman, bermutu, dan berfungsi dengan baik di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Perusahaan ini harus memiliki izin dari Kementerian Kesehatan, gudang yang memenuhi standar, serta sistem distribusi yang baik agar mutu alat tetap terjaga. Cabang penyalur alat kesehatan yang selanjutnya disingkat cabang PAK adalah unit usaha dari PAK yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Cabang PAK dibentuk untuk memperluas jangkauan distribusi agar alat kesehatan dapat tersedia di berbagai wilayah dengan lebih cepat dan merata. Dengan adanya cabang, proses distribusi menjadi lebih efisien karena jarak antara gudang penyimpanan dan fasilitas kesehatan menjadi lebih dekat. Secara umum, alat kesehatan dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan cara kerjanya. Pertama, alat kesehatan elektromedik merupakan alat yang menggunakan tenaga listrik yang berfungsi dan digunakan dalam pencegahan, diagnosis, maupun terapi penyakit. Contohnya yaitu EKG, nebulizer, dan tensimeter digital. Kedua, alat kesehatan elektromedik radiasi adalah alat yang bekerja dengan menghasilkan atau memanfaatkan radiasi untuk keperluan diagnosis maupun terapi. Contohnya seperti mesin ronsen, CT scan, dan alat radioterapi. Ketiga, alat kesehatan elektromedik non-radiasi yaitu alat yang juga menggunakan tenaga listrik tetapi tidak melibatkan radiasi dalam penggunaannya. Contohnya inkubator bayi, defibrilator, dan alat USB. Keempat, alat kesehatan non-elektromedik steril adalah alat yang tidak menggunakan tenaga listrik namun harus dalam kondisi steril agar tidak menyebabkan infeksi saat digunakan. Contohnya jarum suntik, pisau bedah, dan kateter. Kelima, alat kesehatan non-elektromedik non-steril merupakan alat tanpa tenaga listrik yang tidak memerlukan kondisi steril dalam penggunaannya. Contohnya tongkat bantu jalan, kursi roda, dan stetoskop. Yang keenam, yaitu produk diagnostik in vitro atau APD merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk mendeteksi penyakit melalui pemeriksaan spesimen di luar tubuh seperti darah atau urin. Contohnya tes pack kehamilan, rapid test, dan alat pemeriksa gula darah. Studi kasus instalasi farmasi. Salah satu gudang farmasi di kabupaten menyelenggarakan penyetaraan dalam distribusi vaksin COVID-19. Namun beberapa puskesmas yang menerima vaksin ada yang mengalami kerusakan saat ingin digunakan. Terjadi kesalahan dalam distribusi vaksin dengan tidak menggunakan metode cold chain. Bagaimana tanggapan saudara terhadap hal tersebut? Pedoman distribusi vaksin di Vaskes. Pedoman distribusi vaksin di Vaskes adalah panduan resmi yang mengatur tata cara penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, dan pendistribusian vaksin dari tingkat pusat hingga fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, atau klinik. Tujuannya adalah agar vaksin tetap bermutu, aman, dan efektif sampai diberikan kepada masyarakat. Didistribusikan dengan sistem rantai dingin cold chain yang terjaga, tersedia sesuai kebutuhan sasaran imunisasi di setiap wilayah. Proses distribusi vaksin di Vaskes. Yang pertama, merencanakan kebutuhan. Vaskes menghitung berapa banyak vaksin yang dibutuhkan. Yang kedua, mendapatkan vaksin. Vaksin disediakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Bio Farma. Yang ketiga, mengirim vaksin. Vaksin dikirim dari pusat ke provinsi, lalu ke kabupaten, kota, dan akhirnya ke Vaskes. Keempat, memeriksa vaksin. Petugas di Vaskes memeriksa kemasan, tanggal kadaluarsa, dan suhu vaksin. Yang kelima, menyimpan vaksin. Vaksin disimpan di lemari es khusus dengan suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Yang
Keenam, mencatat dan melapor. Semua vaksin yang diterima dan digunakan dicatat lalu dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Studi kasus distribusi sediaan farmasi. Kasus PBF melakukan pengadaan obat dari jalur tidak resmi menyalurkan obat keras ke sarana tidak berwenang, tidak bertanggung jawab atas penyaluran obat keras dalam jumlah besar dan beroperasi di alamat yang tidak sesuai dengan izin karena sistem penyaluran masih menggunakan secara konvensional atau manual. Dari kasus tersebut, bagaimana tanggapan berdasarkan CDOB? Tanggapan berdasarkan CDOB, kasus tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap cara distribusi obat yang baik CDOB karena 1. Pengadaan dari jalur tidak resmi, 2. Penyaluran obat keras ke sarana tidak berwenang, 3. Tidak bertanggung jawab atas penyaluran obat keras dalam jumlah besar, 4. Beroperasi di alamat tidak sesuai izin, dan kelima, masih menggunakan sistem manual. Kasus tersebut menggambarkan terjadinya kesalahan serius dalam proses distribusi vaksin COVID-19 akibat tidak diterapkan metode rantai dingin atau cold chain secara tepat. Akibat kelalaian tersebut, sebagian vaksin mengalami kerusakan karena tidak disimpan atau dikirim pada suhu ideal, yakni antara 2-8 derajat Celcius, sehingga vaksin menjadi tidak layak pakai dan berpotensi menurunkan efektivitas program imunisasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah awal yang perlu dilakukan adalah penarikan seluruh vaksin yang telah diidentifikasi rusak guna untuk mencegah penggunaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi yang digunakan, termasuk pengecekan pada sarana transportasi, alat pendingin, serta prosedur pengawasan suhu selama perjalanan vaksin. Selain itu, penerapan kembali metode cold chain sesuai dengan standar maupun WHO harus menjadi prioritas utama. Petugas distribusi dan tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan pelatihan ulang mengenai pentingnya menjaga stabilitas seluruh vaksin selama proses pengiriman dan penyimpanan, agar pemahaman serta tanggung jawab mereka semakin meningkat. Dinas Kesehatan di tingkat daerah maupun pusat hendaknya memperkuat sistem pengawasan memperbarui SOP distribusi vaksin serta memastikan adanya pemantauan suhu secara real time melalui perangkat monitoring digital. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas, efektivitas, dan keamanan vaksin dapat terjaga secara optimal serta terjadinya serupa tidak kembali terulang di masa yang akan datang. Kasus tersebut menggambarkan terjadinya kesalahan serius dalam proses distribusi vaksin COVID-19 akibat tidak diterapkan metode rantai dingin atau cold chain secara tepat. Akibat kelalaian tersebut, sebagian vaksin mengalami kerusakan karena tidak disimpan atau dikirim pada suhu ideal, yakni antara 2-8 derajat Celcius, sehingga vaksin menjadi tidak layak pakai dan berpotensi menurunkan efektivitas program imunisasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah awal yang perlu dilakukan adalah penarikan seluruh vaksin yang telah diidentifikasi rusak guna untuk mencegah penggunaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi yang digunakan, termasuk pengecekan pada sarana transportasi, alat pendingin, serta prosedur pengawasan suhu selama perjalanan vaksin. Selain itu, penerapan kembali metode cold chain sesuai dengan standar maupun WHO harus menjadi prioritas utama. Petugas distribusi dan tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan pelatihan ulang mengenai pentingnya menjaga stabilitas seluruh vaksin selama proses pengiriman dan penyimpanan, agar pemahaman serta tanggung jawab mereka semakin meningkat. Dinas Kesehatan di tingkat daerah maupun pusat hendaknya memperkuat sistem pengawasan memperbarui SOP distribusi vaksin serta memastikan adanya pemantauan suhu secara real time melalui perangkat monitoring digital. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas, efektivitas, dan keamanan vaksin dapat terjaga secara optimal serta terjadinya serupa tidak kembali terulang di masa yang akan datang. Nah, gimana teman-teman terkait materi undang-undang dan peraturan kefarmasian? Undang-undang dan peraturan kefarmasian ini sangat penting untuk menjamin mutu, keabsahan, dan keamanan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan di Indonesia.
Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009, apoteker berperan penting dalam pengawasan di PBF untuk menjamin mutu obat sampai ke masyarakat dengan baik dan aman. Selain itu, Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 dan Permenkes nomor 4 tahun 2014 menegaskan pentingnya penerapan CDAKB dalam distribusi alat kesehatan dan vaksin. Sistem distribusi harus dilengkapi SOP tertulis, pencatatan, manajemen mutu, serta pengawasan suhu, cold chain untuk produk sensitif. Kasus pelanggaran distribusi menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap CDOB dan CDAKB dapat mengakibatkan penurunan mutu obat atau kerusakan vaksin. Oleh karena itu, tenaga kefarmasian harus terus meningkatkan kompetensi, mematuhi regulasi, dan menjaga etika profesi demi mewujudkan sistem distribusi yang aman, profesional, dan sesuai standar nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum